Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat semuanya tanpa terkecuali, dan saya doakan semoga kalian semuanya selalu dipermudah dalam segala urusan dan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, belakangan ini kembali muncul seruan aksi dengan tagar Indonesia Sekarat. Kalau membaca posternya sekilas, kesannya itu bahwa Indonesia sedang berada di titik paling gelap di dalam sejarah. Seolah negara ini telah gagal total. Seolah semua kebijakan pemerintah salah. Seolah tidak ada satupun yang layak dipertahankan di dalam bernegara ini. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Atau justru kita sedang melihat bagaimana narasi politik dibangun menggunakan bahasa yang sangat dramatis supaya apa? Emosi publik itu lebih cepat tersulut daripada akalnya yang bekerja. Hari ini saya tidak sedang melarang demonstrasi. Demonstrasi adalah hak konstitusional. Yang saya persoalkan adalah apakah isi tuntutannya benar-benar menawarkan solusi atau tidak. Atau sekedar daftar keinginan tanpa mempertimbangkan realitas negaranya. Mari kita bedah satu persatu. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Semua orang tahu. Semua orang tentu setuju. Tidak ada pemerintah yang ingin rakyatnya membeli beras mahal. Tidak ada presiden yang ingin harga cabai naik. Tetapi persoalannya adalah harga pangan hari ini bukan hanya dipengaruhi pemerintah Indonesia saja. Harga gandum dipengaruhi perang. Harga minyak dipengaruhi konflik Timur Tengah. Harga pupuk dipengaruhi rantai pasok global. Artinya bahwa negara memang wajib bekerja keras mengendalikan inflasi. Namun tidak semua kenaikan harga bisa diselesaikan hanya dengan berteriak di jalan. Kalau solusinya hanya bahasa turunkan harga, pertanyaannya adalah bagaimana APBN dipakai seperti apa? Subsidinya ditambah dari mana? Pendapatan negara ditutup dengan apa? Tidak ada jawaban, bukan? Nah, kemudian hentikan program MBG. Nah, ini menarik sekali. Kalau memang ada korupsi, tangkap koruptornya. Kalau ada dapur yang bermain, proses hukumnya. Kalau ada distribusi yang bersalah, perbaiki sistemnya. Tetapi kenapa justru programnya yang diminta dihentikan? Nah, ini pertanyaannya ya. Bukankah jutaan anak masih menerima manfaat daripada makanan bergizi gratis ini? Kalau ada sekolah yang mendapat makanan buruk, katakanlah, yang diperbaiki adalah kualitas pengawasannya. Nah, memang kita support sekali. Perbaikan pengawasan itu harus. Bukan tetapi menghentikan atau mematikan seluruh program nasionalnya. Nah, ini logikanya sederhana, guys. Kalau ada oknum guru korup, katakan, apakah sekolah harus ditutup? Kan tidak. Kalau dokter menerima suap misalkan, apakah rumah sakit dibubarkan? Tentu juga tidak. Nah, ini sebuah analoginya ya. Sama MBG pun begitu ya. Jadi pengawasan harus selalu diterapkan dengan baik dan baik. Kemudian, hentikan koperasi desa merah putih misalnya. Pertanyaan alternatifnya apa? Selama puluhan tahun desa mengeluhkan misalkan tengkulak. Petani mengeluhkan rantai distribusi. Nelayan mengeluhkan akses modal. Begitu negara mencoba membangun kelembagaan ekonomi desa, langsung diminta dihentikan. Kalau memang ada kelemahan, perbaikan tata kelolanya, jangan membunuh gagasannya. Perbaiki dong tata kelolanya ya. Jangan membunuh gagasannya. Kemudian, cabut Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI. Sekarang kita harus objektif.
Kalau memang ada pasal yang dianggap bermasalah, silahkan diuji di Mahkamah Konstitusi. Ya. Silahkan dilakukan judicial review, kemudian silahkan dibahas di DPR. Kemudian itulah mekanisme bahwa negara hukum adanya. Tetapi menyerukan pencabutan total, seolah semua isi undang-undang ini bersalah. Semua undang-undang ini salah, seolah-olah seperti itu. Kemudian, narasi bubarkan komando teritorial. Pertanyaannya adalah, Indonesia ini negara kecil? Bukan. Wilayah punya ribuan pulau, wilayah perbatasan, rawan daerah bencana, daerah terpencil. Selama ini justru struktur teritorial sering menjadi ujung tombak ketika terjadi bencana alam saat banjir, gempa, longsor. Yang pertama datang adalah seringkali justru aparat TNI. Apakah sistemnya bisa dievaluasi? Bisa sekali. Tapi membubarkan total harus dijelaskan dulu apa penggantinya. Kemudian narasi hentikan reklamasi, ini juga menarik. Reklamasi tidak bisa dipukul rata. Ada reklamasi yang gagal, yes. Ada juga yang berhasil. Ada yang merusak lingkungan, juga ada. Yang justru menjadi kawasan ekonomi, juga ada. Yang dibutuhkan adalah AMDAL yang ketat. Pengawasan, penegakan hukum, bukan sekedar slogan. Hentikan semuanya. Kemudian narasi bebaskan seluruh tahanan politik. Ini istilah yang berat karena negara harus jelas. Siapa yang dimaksud dengan tahanan politik? Apakah orang-orang yang dipenjara karena pendapatnya atau orang yang dipenjara karena melanggar hukum pidana ketika melakukan aksi? Nah, kalau semua disamaratakan, diskusinya menjadi kabur. Negara hukum bisa bekerja berdasarkan pembuktian, bukan berdasarkan label. Kemudian, bahwa prioritas pendidikan dan kesehatan ini sangat setuju. Tetapi, bukankah anggaran pendidikan itu memang selama bertahun-tahun diwajibkan minimal 20% APBN? Apakah kualitasnya masih perlu diperbaiki? Tentu saya sangat setuju, harus selalu dievaluasi dan diperbaiki. Tetapi mengatakan negara sama sekali tidak memprioritaskan pendidikan, faktanya tidak sesederhana itu. Kemudian transportasi gratis, semua ingin. Saya juga mau kira-kira begitu ya. Tetapi gratis memakai uang siapa? Negara tetap harus membayar operator, membeli armada, membangun rel, membangun halte, merawat infrastruktur. Tidak ada yang benar-benar gratis. Yang ada adalah dibayar melalui pajak. Jadi kalau menawarkan transportasi gratis, harus dijelaskan juga skema pembiayaannya. Kemudian ada narasi bahwa hentikan represi kalau memang ada tindakan aparat yang melanggar hukum, proses. Saya setuju itu. Kalau ada kekerasan berlebihan, evaluasi. Tetapi jangan sampai semua aparat dicap represif. Karena banyak juga nih aparat yang justru mengamankan demonstrasi agar tidak menjadi bentrok. Nah, ini juga harus kemudian kita pahami dengan baik-baik. Kemudian ada sebuah narasi lagi, bubarkan parlemen. Ini yang paling ekstrim menurut saya. Kalau parlemen dibubarkan, siapa kemudian pembuat undang-undangnya? Siapa menyetujui APBN-nya? Siapa mengawasi pemerintah? Nah, apakah kita mau kembali kepada kekuasaan tanpa mekanisme representasi misalnya? Mengkritik DPR itu boleh, tetapi membubarkan parlemen justru ini bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Nah, kemudian, akhiri kepemilikan pribadi atas alat produksi. Nah, kalimat ini memang menarik.
Karena ini bukan lagi sekedar kritik kebijakan. Ini sudah berbicara menjadi perubahan sistem ekonomi itu sendiri. Kalau kepemilikan pribadi dihapus, bagaimana nasib UMKM-nya? Bagaimana nasib petani yang memiliki sawah? Bagaimana nelayan yang memiliki kapal sendiri? Kemudian, bagaimana pengusaha kecil? Kalimat ini terdengar sederhana memang, tetapi implikasinya sangat besar terhadap sistem ekonomi nasionalnya. Terakhir yang harus saya katakan, saudara-saudaraku, kalau ada pemerintah yang salah, kritik. Kalau ada pejabat yang korup, tangkap. Kalau ada program yang bocor, perbaiki. Jangan sampai karena marah kepada satu persoalan, lalu semua institusi negara dianggap musuh. Semua program dianggap gagal. Semua kebijakan dianggap salah. Negara ini dibangun bukan dengan kemarahan semata, guys, tetapi dengan kemampuan membedakan mana yang harus diperbaiki dan mana yang masih layak dipertahankan. Demonstrasi adalah hak, tetapi berpikir jernih juga kewajiban. Karena Indonesia tidak akan menjadi lebih baik hanya dengan slogan. Yang ada, Indonesia membutuhkan kritik yang cerdas, kritik yang punya data, kritik yang menawarkan solusi, bukan sekedar membuat judul besar. Misalnya hari ini sebuah tagline, Indonesia sekarat. Sebab kalau setiap persoalan langsung disebut negara sekarat, maka kita justru kehilangan kemampuan. Melihat bahwa banyak pekerjaan rumah memang masih ada, tetapi banyak pula kemajuan yang juga patut diakui. Dan sebagai warga negara, tugas kita bukan memilih antara membela pemerintah atau membela oposisi. Tugas kita adalah membela Indonesia. Terima kasih, semoga menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.